Prof, dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh, apa perubahan paling terasa yang akan dialami jemaah, lebih efisien atau justru ini bertambah panjang alurnya nih, Prof? Ya, pertama untuk membenahi tata kelola haji itu tidak mudah. Apalagi ini pasca pelepasan dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji dan Umroh yang baru saja terbentuk berdasarkan aturan undang-undang yang dibentuk. Tapi hal itu tidak mudah dalam konteks untuk apakah nanti akan lebih baik atau seperti apa. Orang baru lari, baru lahir, nggak mungkin bicara bisa langsung hebat. Tapi ini merangkak itu sudah bagus, saya kira. Itu saya sangat setuju dengan dipecahkannya tata kelola haji oleh Kementerian Haji dan Umroh supaya lebih mandiri ke depan. Tapi tidak akan tahap pertama akan lebih baik, ke depan akan lebih baik dengan hanya dalam konteks saat ini harus ada baru pelimpahan dianggap harus sudah stagnan seperti layaknya Kementerian Agama yang sudah puluhan tahun. Ini kan akan menjadi sebuah momentum yang harus dilakukan bagaimana pemetaan lebih haji itu lebih baik. Insya Allah 1-2 tahun ke depan itu akan lebih baik karena lebih mandiri Kementerian Haji dan Umroh, tidak terintervensi yang lain. Yang penting saya hanya meminta kepada Menteri Haji dan Umroh harus tegas, tidak memandang bulu, itu harus haji itu harus dikelola dengan maksimal, dengan baik, dengan sesuai kembali kepada hati nurani kepada pemimpin ini. Tidak boleh ada intervensi dalam konteks apapun. Kalau ingin memperbaiki tata kelola yang hebat untuk ke depan, itu seperti itu. Oke, berarti pembentukan kementerian baru ini menurutmu bisa benar-benar mengurangi tumpang tindih birokrasi ya? Ya, Atau apakah berpotensi menambah lapisan baru yang harus disinkronkan dengan Kementerian Agama? saya secara pribadi, walaupun Kementerian Haji tadi di Kementerian Agama, saya sebagai PTKIN, dosen PTKIN, Win Saber Scientific di Kementerian Agama, tapi saya lebih setuju ada haji itu dipisahkan. Dipisahkan kenapa? Supaya kelola haji itu jutaan, bukan hanya 10, 200, 100, 200 orang, jutaan. Harus dikelola dengan maksimal, dikelola dengan Kementerian Haji sendiri lebih mandiri, lebih hebat, lebih tegas lagi. Kuncinya hanya satu, Menteri ini, Menteri Haji dan Umroh harus tegas. Saya kira bergaya kayak Purbaya Sujudi Sadewo, lebih tegas dalam hal tatanan ini, tidak pandang siapa apalagi dinamika haji dari dulu, dari tahun ke tahun selalu ada titipan dalam konteks itu. Tapi saya kira yang namanya kembali pada manusia tidak lepas dari konteks seperti itu. Kepentingan politik Anda itu apa, kan kira seperti itu. Prof mengatakan tadi benar harus ada pemisahan begitu ya untuk urusan haji dan umroh ini. Tapi untuk struktur dan kewenangan Kementerian Haji ini, masalah apa yang ingin diselesaikan atau bagaimana struktur dan kewenangan Kementerian Haji dan Umroh akan berbeda dengan kementerian sebelumnya? Ya, saya kira pertama dengan adanya pemisahan itu tentunya ingin pertama pemerintah dan Presiden Prabowo ingin memperbaiki tata kelola haji yang baik. Selama ini dari dulu kan baik haji itu, nggak ada jeleknya, baik karena selama menjalankan ibadah haji orang berangkat pulang baik sampai. Selama saya berangkat haji tahun 2016 dan tidak ada apa-apa, artinya baik. Nah, saat ini dengan adanya pemisahan itu adalah sebuah inovasi Presiden Prabowo dalam rangka haji harus lebih maksimal, digulirkan untuk tata kelola mandiri seperti itu. Bagaimana nanti dampaknya terhadap anggaran negara, Prof? Apakah kementerian baru ini akan membuat pengelolaan biaya haji lebih transparan atau justru memerlukan penyesuaian anggaran yang tidak kecil? Indonesia itu kuat, Indonesia terhebat, Indonesia itu besar. Jangan berpikir bahasa itu apakah dengan ada pembentukan kabinet kementerian baru anggaran akan tersendat. Tidak, itu sudah dipikirkan dengan matang, baik oleh presidennya, eksekutif maupun oleh DPR dipikirkan. Saya kira sudah disiapkan alokasi anggaran ke depan. Jangan merasa akan ada apa anggaran berkecil.
sudah siap, pemerintah sudah berpikir panjang, kayak seperti itu. Oke, baik Prof. Berarti kalau misalkan bicara tentang kualitas pelayanan jemaah, apakah kementerian ini tentunya berpotensi menghadirkan standar baru yang lebih profesional ya? Prof? Ya, akan lebih baik insya Allah. Kembali kepada sekali lagi, saya pesan kepada Pak Menteri Haji dan Umroh, Gus Irfan untuk lebih tegas, artinya membangun, memanage tata kelola haji yang lebih baik lagi per hari ini dan ke depan dan seterusnya. Terus seperti itu. Oke, baik Prof. Sekarang kita berbicara mengenai hubungan reshuffle dan tekanan anggaran. Gitu. Menurut Prof, apakah reshuffle kabinet yang terjadi belakangan ini bisa dibaca sebagai upaya pemerintah menyesuaikan formasi menteri dengan kondisi anggaran yang makin ketat? Misalnya untuk memastikan program prioritas tetap berjalan tanpa pemborosan. Saya kira dengan konteks apa yang disampaikan tadi, pemerintah sudah mengkaji lebih dalam. Pemerintah lebih menganalisis problema-problema hukum kelembagaan tadi. Dengan reshuffle ini, saya kira saya tidak akan apakah itu saya memihak atau tidak. Saya melihat dari cara pandang perspektif pemerintah melihat ingin apakah ini akan ada pemborosan. Saya kira sudah diniatkan, sudah diniatkan oleh diinginkan sebuah inovasi terobosan oleh pemerintah dan Presiden Prabowo. Ini sebuah tantangan. Makanya dalam hal ini dibutuhkan figur-figur kabinet yang mumpuni per hari ini pasal reshuffle dan ke depan reshuffle. Kalau tidak merasa tidak mampu lagi, tidak seirama dengan visi misi asta cita, bisa diganti lagi, bisa kembali kepada presiden. Itu hak prerogatif presiden dan tidak salah hal itu. Kayak seperti itu. Tapi apa alasan utama pemerintah melakukan reshuffle jilid 2 hanya berselang 9 hari dari reshuffle pertama ini, Prof? Menurut Prof? Ya kembalilah saya tidak mengkritik dalam konteks itu. Yang jelas kabinet reshuffle atau tidak itu hak prerogatifnya Presiden Prabowo Subianto. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ada salah satu yang menarik perhatian di tahun ini juga, Prof, yaitu dengan penunjukannya Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Menurut Prof, apa yang melatar belakangi penunjukan Erick Thohir ini sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga? Pertama, saya melihat Erick Thohir waktu jadi Menteri BUMN juga sebagai Ketua Umum PSSI. Mungkin seolah-olah sudah ada dasar lah. Orang kan menempatkan orang untuk di kabinet. Kalau orang yang belum memahami struktur dunia olahraga, saya kira apa yang akan terjadi? Erick Thohir begitu dia jadi Menteri Menpora, dia langsung lari karena dia memahami dunia olahraga pada saat sebagai Ketua Umum PSSI. Saya kira dalam konteks ini saya menganggap bahwa Presiden Prabowo memilih Menpora itu tidak salah. Saya kira seperti itu. Berarti arah kebijakan Menpora yang baru ini diharapkan pasti akan berubah ya di bawah Thohir ini. Saya kira akan lebih baik, tapi semua harus didukung. Pertama didukung dengan anggaran lebih besar lagi, inovasi dalam konteks ini diperkuat sarana prasarananya, jangan hanya anggaran dipersiapkan, sarana prasarananya tidak memadai, tidak akan jalan, bohong. Ini harus antara anggaran, sarana prasarana harus imbang. Itu. Kita ngomongin masalah BGN itu, seberapa penting sih peran BGN dalam konteks kebijakan nasional tahun 2025 ini? Saya paham betul Pak Prof Dadan Indayana, walaupun saya bukan kapasitas tapi saya bisa menilai lah. Tapi dia sebuah tuntutan sebagai BGN, Badan Izin Nasional sebagai lembaga negara, tentunya ini adalah sebuah tanggung jawab dia untuk memajukan visi-visinya Prabowo Subianto dalam rangka melaksanakan keinginan makan bergizi gratis dari BGN. Saya kira memang ini ada langkah inovasi terobosan Presiden Prabowo. Saya kira seperti itu. Bukan hanya semata-mata
kepala BGN, tapi adalah menjalankan visinya asa cita tadi. Segitu. Oke. Pesan politik yang disampaikan oleh Prof terkait reshuffle besar-besaran ini apa pesan yang disampaikan? Saya berharap pasca reshuffle jilid 1 dan 2, saya berharap untuk semua kabinet, para menteri yang melaksanakan tugas harus menjalankan visi misinya Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Tentunya asta cita itu harus dikedepankan. Tanpa melalui itu tidak akan hebat. Tentunya kabinet harus satu visi dengan presiden. Menteri itu menjalankan visinya Presiden Prabowo. Asta cita salah satunya itu harus diwujudkan. Kalau ini tentunya tata kelola bagaimana menteri-menteri ke depan itu harus mampu memperbaiki tata kelola dan kinerja lebih baik lagi ke depan sesuai harapan publik. Publik semakin cerdas, semakin pintar, dengan di arah keterbukaan semakin terbuka. Apapun bisa terbaca, apa yang diinginkan oleh publik. Pemerintah harus hadir dalam konteks seperti itu. Saat ini harus hadir di kala itu. Prof boleh minum dulu. Oke,